Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan memegang tangan kami di dalam setiap kondisi. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya apa yang kami renungkan dapat menjadi landasan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya Tuhan yang menuntun kami supaya sungguh kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini cukup panjang, dari Kejadian pasal 49 ayat 29 hingga pasal 50 ayat yang ke-14. Tetapi saya bacakan 14 ayat saja dari Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankan kepada mereka. Anak-anak dan anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makbela, yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jujur saja ketika saya melihat bahan bacaan harian, saya agak bingung karena di situ ditulis Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai 50, kok nggak ada ayat 50. Tetapi saya lanjutkan lagi, ya mungkin 50 ayat berapa, dan saya putuskan untuk melanjutkan sampai selesai. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya bolak-balik, saya baca ulang karena saya bingung. Apa sih yang bisa bersama-sama kita renungkan dari proses kematian seorang manusia bernama Yakub hingga proses pemakamannya? Saya balik-balik, apa yang bisa bersama-sama kita renungkan? Tetapi dalam perenungan saya, setelah berjam-jam saya merefleksikan, merenungkan, dan tidak juga bertemu, saya menemukan satu hal yang indah. Di ayat yang ke-3, hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya.
Dan dilanjutkan ayat yang ke-7. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Dan keindahan ini diakui oleh penduduk Kanaan di ayat yang 11 dengan ketika mereka mengatakan, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Ketika kita melihat kembali, ada beberapa yang bisa kita pertimbangkan. Kalau dari sisi positif, yang pertama, Yakub ini kan orang rantau. Dia ini dari Israel. Dia ini orang rantau, bukan dari Mesir. Dia ini bukan penduduk setempat. Dia datang karena dia mengalami kelaparan yang hebat. Maka dia datang ke sana untuk membeli makanan. Dan memang bahwa dia adalah orang berada, tapi kan tetap dia ini adalah orang asing di negeri Mesir. Itu yang pertama. Ini kalau dilihat dari hal-hal positif ya, kita dengan positive thinking. Lalu yang kedua, orang Mesir tidak lagi mengungkit siapa Yusuf. Oh, Yusuf itu dulu hamba, dia itu dulu cuma hamba yang dibeli dengan harga yang tidak mahal. Dan yang meninggal itu ayah dari seorang hamba. Tidak lagi diungkit keberadaan Yusuf yang dahulu. Itu yang kedua yang baiknya. Lalu yang ketiga adalah mereka yang bukanlah kerabatnya, bukanlah saudara-saudaranya, melakukan tradisi tentang kematian ini dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai berpuluh-puluh hari lamanya mereka menangisi, meratapi, karena ini memang bagian dari budaya. Memang begitu, kalau ada orang meninggal memang ada prosesi meratapi dan lain-lain seperti yang disampaikan tadi. Dan bahkan mereka ikut berjalan, ikut pergi ke tempat Yakub ini mau dimakamkan. Ada 3 hal positif. Yang pertama tadi, Yakub ini orang rantau tapi ya dianggap saudara. Yang kedua, tidak lagi dihiraukan mengenai masa lalunya si Yusuf sebagai hamba. Dan yang ketiga adalah walaupun dia perantau, seluruh tradisinya dilakukan dengan semaksimal mungkin dan dituruti keinginannya. Ini penting. Yang keempat tadi ya, dituruti permintaan terakhirnya. Permintaan terakhirnya ada di Kejadian pasal 49 ayat 29 ayat 33. Bapak Ibu silahkan baca sendiri. Tetapi mereka menuruti permintaannya. Ini adalah 4. Tapi kita coba lihat dari sisi yang lain, sisi yang orang yang realistis gitu ya. Bukan negatif ya, ini realistis. Ya wajar saja. Ya memang dia perantau, ya memang dulunya mantan hamba. Tapi mau dilihat siapa Yakub itu sekarang. Bukan sekarang ya, saat itu. Siapa Yakub saat itu? Dia adalah ayah dari Yusuf, seorang yang punya kuasa di tanah Mesir, bahkan ketika dia bukan orang Mesir. Ini kan sudah pasti hebat. Ada orang bukan Mesir menjadi orang yang punya kuasa besar di tanah Mesir. Loh, ini kan hebat sekali. Kalau memang orang Mesir, apalagi keturunan raja menjadi raja, ini adalah hal yang lumrah. Walaupun mungkin dia punya kelebihan dibanding saudaranya sehingga bisa menjadi raja, tapi ini adalah hal yang wajar. Tetapi ketika Yusuf menjadi orang yang punya kuasa, padahal dulu dia orang bukan dari Mesir, dia adalah hamba dan dia punya kuasa, pasti dia orang hebat. Nah, kalau bapaknya orang hebat, apalagi punya kuasa, meninggal, ya pasti akan diperlakukan dengan sangat baik. Itu wajar. Tidak perlu zaman itu, zaman sekarang juga. Kalau ada kematian orang yang terkenal, kematian orang yang berada, kematian orang yang tingkat sosial ekonominya tinggi, ya pasti yang datang sampai berbanjar-banjar, yang datang berbaris-baris, yang tidak kenal pun bisa meneteskan air mata. Tapi bagaimana kalau yang meninggal itu orang rantau biasa? Kalau itu adalah hamba di Mesir, bukanlah ayah seorang Yusuf, apakah ia juga akan ditangisi seperti itu? Tetapi hal itu tidak diceritakan di sini. Tetapi kalau kita baca nanti di Keluaran, ada kematian-kematian yang memang tidak dirayakan, bukan dirayakan ya, tidak diratapi secara tradisi seperti yang dilakukan pada Yakub. Tetapi ini kemudian menjadi refleksi dan PR bagi kita. Mengapa hanya segelintir orang yang mendapatkan hal indah di dalam kehidupannya? Kenapa sejak saat itu hingga saat ini hanya segelintir orang
yang mendapatkan suguhan yang baik. Bagi beberapa orang, kematian ini bisa menjadi tradisi, bisa buka tenda beberapa hari, bahkan yang datang melayat silih berganti. Temannya bapaknya, temannya ibunya, teman anaknya, teman menantunya, teman cucunya. Apalagi orang yang yang sosial ekonominya tinggi, yang datang semakin banyak, karangan bunga semakin banyak. Tetapi mengapa di saat ini juga ada orang-orang yang masih merasa bahwa membayar tanah kuburan ini aja sudah berat, dan tidak ada satupun karangan bunga? Karena memang tidak ada satupun kolega yang perlu untuk mengucapkan selamat jalan, semoga dikuatkan, dan lain-lain. Ini menjadi refleksi bagi kita. Ini menarik karena ini terjadi di zaman Yusuf ribuan tahun yang lalu. Tapi sekitar 2000 tahun yang lalu ada seorang yang mengubah persepsi manusia tentang kesetaraan seluruh umat manusia. Pemungut cukai, pelacur boleh duduk bersama orang Farisi. Mereka yang berzina boleh duduk bersama dengan ahli Taurat. Mereka boleh berpesta di ruangan yang sama, mereka boleh makan makanan yang sama. Bahkan mereka yang orang Farisi bisa jadi dosanya sama saja dengan mereka yang berzina. Bahkan ada pemungut cukai yang berdiri di belakang, mengaku dosanya, berdoa dalam tunduk. Doanya dianggap lebih baik dibandingkan mereka yang berteriak-teriak sudah mendapatkan upahnya. Ada satu orang yang mengubah persepsi tentang kelas manusia. Tidak ada kelas bagi manusia, semua sama. Semuanya boleh duduk untuk mendengarkan, semuanya boleh duduk untuk makan. Semuanya harus diberikan kesembuhan dan keselamatan. Tidak ada kelas bagi manusia. Tetapi kenapa di tahun 2020 masih ada kelas seperti yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf saat itu? Yang diarak-arak kematian ataupun sukacitanya hanya orang tertentu, sedangkan orang lain menganggap makam adalah hal yang mewah. Orang lain menganggap pernikahan diberkati saja itu sudah luar biasa mewahnya, sedangkan yang lain harus membayar ratusan juta untuk itu. Ini yang menjadi refleksi bagi kita saat ini. Zaman Yusuf terjadi hal seperti itu. Ada sukacita luar biasa pada orang rantau, walaupun ya memang orang hebat. Tetapi bisakah kita membangun masyarakat yang saat ini, masyarakat yang seperti itu, yang riuh terhadap apa yang terjadi di sekitarnya tanpa peduli status sosial ataupun status ekonomi. Nah, maka dari itu mari bersama-sama kita berhentilah mengkotak-kotakkan manusia, mengkotak-kotakkan diri. Berhenti membangun eksklusivisme di antara kita sendiri. Golongan saya, golongan kamu, entah golongan agama, entah golongan ras, entah golongan politik, entah golongan sosial, golongan ekonomi, golongan apapun tidak perlu dilakukan. Karena kita mengingat bahwa Tuhan Yesus bersedia makan, duduk bersama orang Farisi, bersama ahli Taurat, pun bersamaan dengan seorang wanita yang berdosa. Maka dari itu, mari bersama-sama kita memandang semua manusia dengan sama, yaitu sama berharga. Kalau Yakub punya kesempatan yang seperti itu, kenapa para hamba-hamba ini tidak? Kenapa hamba-hamba yang juga merantau tidak bisa pulang ke tanahnya, walaupun mungkin mereka punya hal yang sama seperti Yakub? Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk meneladan Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memandang setiap orang adalah berharga. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami memandang setiap sesama kami berharga. Dan secara terus-menerus merefleksikan diri agar kami melepaskan diri dari golongan-golongan yang tidak perlu kami bangun, dari eksklusivisme yang tidak perlu kami ciptakan. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi sesama yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.